Semasa hamil, ibu akan mengalami berbagai perubahan pada tubuh. Ibu mungkin juga akan merasakan beberapa keluhan yang memang umum dialami pada saat hamil. Namun, ibu harus mengetahui keluhan-keluhan yang mungkin menjadi tanda bahaya kehamilan. Apa saja itu? Nah, Dok, semasa hamil nih, ibu-ibu pasti kan mengalami perubahan ya pada tubuhnya ya, Betul. Dok ya. Ya, mungkin dia juga akan merasakan nih beberapa keluhan. Nah, itu keluhannya memang biasanya dibilang wajar-wajar gitu. Tapi kita kan perlu aware ya, Dok ya, perlu waspada nih. Takutnya keluhan-keluhan tersebut ada yang terkait dengan tanda bahaya kehamilan ya, Dok ya. Ya, betul Oke. sekali. Jadi suara saya jelas Sudah? ya, jadi nggak ada masalah. Oke. Aman, Dok. Jadi, Bagus. oke. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Nutrimax nih mengundang saya lagi untuk kegiatan edukasi ini. Senang sekali bisa mendukung dan bergabung dalam kegiatan seperti ini. Semoga bisa bermanfaat obrolannya. Amin. Jadi topik malam ini mengenai tanda bahaya pada kehamilan. Jadi memang betul sekali ya, ibu hamil dan suaminya nih juga harus memahami bahwa pada kehamilan maka akan terjadi perubahan pada tubuh ibu, baik secara fisik maka secara mental gitu ya, secara menyeluruh jadi perubahan. Nah memang yang perlu dikenali adalah sejauh mana perubahan-perubahan tersebut itu dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar atau sudah melewati batas toleransi sehingga perlu ditangani dengan cepat gitu ya, dan ditangani dengan baik juga. Misalnya perubahan hormonal yang terjadi dalam tubuh selama kehamilan itu akan mengubah seluruh sistem tubuh di ibu hamil, dari otak, sistem saraf, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan, bagaimana regulasi cairan tubuh, regulasi saluran kemih, saluran cerna, itu semua berubah ya. Sistem muskuloskeletal ya, dari posturnya juga berubah, bahkan mungkin cara berpikirnya pun juga bisa berubah ya, jadi lebih sensitif gitu. Nah maka itu tujuannya mengenali tanda bahaya ini adalah sejauh mana ibu hamil memahami bahwa ini adalah hal yang wajar yang bisa saya tangani secara mandiri tanpa perlu bantuan dokter, tapi mana keluhan ini setidaknya sebagai tanda yang harus saya waspadai putus, gitu ya, Dok. ya kita hentikan sejak awal gitu ya. Nah, supaya nggak berlanjut ke ya, keparahan dan yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, Dok ya. Jangan sampai mengganggu kesehatan ibu serta tumbuh kembang janin. Memang perlu dipahami dulu ya, kalau tanda bahaya ini kan berarti sesuatu yang berhubungan dengan nyawa ya, baik nyawa ibu maupun nyawa janin. Jadi harus tahu kenapa sih harus disikapi, karena berhubungan dengan nyawa ibu, nyawa janin, dan serta tumbuh kembangnya. Karena kita kan mau melahirkan bayi yang sehat, sehingga diharapkan jangan sampai ada suatu kondisi yang memberatkan selama kehamilan, sehingga nanti bisa terganggu si janinnya, bahkan pada saat lahir ya. Karena kan kita tahu bahwa kehamilan itu merupakan bagian dari 1000 hari pertama kehidupan. Segala sesuatu yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan seseorang itu dapat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit yang nanti timbul di saat ia dewasa di kemudian hari yang tidak bisa diperbaiki begitu ya. Nah maka itu sangat penting. Memang kalau kita melihat terkait dengan bahaya terkait dengan nyawa, kita harus paham bahwa ada 3 penyebab kematian terbesar pada ibu di Indonesia. Yang pertama adalah perdarahan. Ya, perdarahan terutama terkait persalinan. Yang kedua preeklamsia, hipertensi pada kehamilan, preeklamsia dan eklamsia, satu kelompok penyakit tekanan darah tinggi pada kehamilan dan komplikasinya. Serta yang ketiga adalah infeksi. Nah, maka itu ya sebagian besar tanda-tanda yang terkait dengan bahaya itu adalah jangan sampai ini nanti menuju kepada 3 hal ini. Kira-kira seperti itu. Nah, satu itu poin yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, nah tanda bahaya ini kan bisa berbeda-beda pada setiap usia kehamilan. Kita tahu bahwa kehamilan itu dibagi menjadi 3 bagian, trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Suatu gejala, misalnya perdarahan, suatu gejala itu bisa berbeda-beda penyebabnya. Jadi perdarahan yang terjadi pada trimester pertama itu berbeda dengan perdarahan yang terjadi pada trimester kedua ataupun trimester ketiga. Maka itu harus
betul-betul paham keluhan-keluhan apa saja yang wajib ditindaklanjuti, tidak boleh diabaikan. Iya. Salah satunya perdarahan, kira-kira gitu. Oke, tuh kan udah pada ngumpul nih banyak banget ya. Yuk jangan kemana-mana karena kalau ngikutinnya setengah-setengah nanti tanya-tanya lagi nggak jelas nih. Yuk jadi jangan kemana-mana, stay tune sampai akhir. Kita langsung bahas nih, tadi dokter sudah sempat mention yang paling sering itu perdarahan, preeklamsia dan infeksi. Nah kita bahas satu-satu. Dok, kalau di trimester pertama nih dok, biasanya kan ibu hamil pasti mual muntah ya dok ya. Nah kalau dibilang mual muntah tuh yang dibilang morning sickness gitu, itu wajar ya dok ya? Ya, jadi selain pendarahan, kita juga bisa meng-highlight beberapa kelainan yang sering dialami oleh ibu hamil, tapi berpotensi menjadi sebuah tanda bahaya. Pertama perdarahan, yang kedua mual muntah yang berlebihan atau hiperemesis gravidarum. Kenapa perlu diwaspadai? Karena mual muntah yang berlebihan ini dapat berpotensi menimbulkan gangguan asupan nutrisi pada ibu dan nantinya pada janin. Jadi kalau mual muntahnya berlebihan sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum, itu udah jadi tanda bahaya kehamilan dok? Ya, jadi sebenarnya mual yang terjadi pada kehamilan itu kan merupakan hal yang wajar. Tapi selama mualnya tidak menimbulkan gangguan dalam asupan makanan, minuman, ya itu bisa dibilang sifatnya ringan, ya. Manakala ia sudah menjadi berat sampai menimbulkan gangguan asupan, nggak bisa makan sama sekali, nggak bisa minum, bahkan sampai ibunya dehidrasi dan lemes, gitu ya. Maka itu suatu hal yang perlu segera ditangani lebih lanjut, artinya memerlukan bantuan dokter. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan tidak ada dehidrasi pada ibunya, karena dehidrasi itu dapat mengakibatkan nanti masalah pada janinnya. Jadi biasanya pada penanganannya jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat sampai ibunya dehidrasi berat saja itu akan berisiko terhadap kehamilannya. Jadi prinsipnya penanganan hiperemesis gravidarum itu adalah memperbaiki status cairan tubuh ibu serta memperbaiki replace nutrisi ibu. Dan selanjutnya bagaimana bisa menekan mual muntahnya yang terjadi sehingga si ibu bisa menjalani kehamilannya lebih baik. Maka itu bagi ibu-ibu hamil ya, mual yang sifatnya wajar itu boleh diterima, bisa diakali dengan berbagai macam langkah, misalnya dengan memilih makanan yang tidak menimbulkan keluhan mual, ya, dengan meminum cairan atau meminum air sedikit-sedikit tapi sering, memilih makanan yang rendah lemak begitu ya, sehingga tidak menimbulkan gejala kembung pada saluran cerna. Gitu ya, lalu juga berusaha untuk memilih makanan yang tidak memperberat gejala mual, misalnya makanan pedas atau asam, karena kan juga dapat menimbulkan iritasi pada lambungnya. Jadi itu bisa ditangani secara mandiri atau meminum atau mendapatkan suplementasi seperti jahe-jahean yang dapat menimbulkan kenyamanan lah ya. Itu boleh seperti itu. Tapi manakala ia sudah sampai level berat, tidak dapat ditangani lagi dengan secara mandiri, ya sebaiknya ke rumah sakit atau ke dokter. Kira-kira seperti itu. Kalau nggak bisa ditangani itu biasanya dok, kalau yang udah hiperemesis tadi, hiperemesis gravidarum itu yang biasanya kalau penanganan pertamanya tuh bisa sampai diinfus ya dok ya? Ya, jadi kalau kita sudah menyatakan bahwa ibunya mengalami hiperemesis gravidarum, artinya mual muntahnya sudah sampai menimbulkan dehidrasi. Yang ditunjukkan dari pemeriksaan darah dan pemeriksaan urin akan terlihat komposisi sel darah merahnya, komposisi ada parameter labnya menunjukkan bahwa ibu sedang mengalami dehidrasi. Jadi langkah yang paling penting untuk dilakukan pertama kali adalah memperbaiki status cairan tubuh ibunya sembari mengurangi gejala mualnya dan muntahnya, dan juga merencanakan asupan nutrisinya bisa melalui cairan infus ya untuk makanan. Dan yang terakhir juga jangan lupa menangani juga gejala-gejala penyerta yang memperberat mualnya. Kebanyakan pada ibu-ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum, dia juga disertai dengan adanya gejala gastritis atau GERD ya, keluhan pada lambungnya. Nah, kita juga perlu menangani apabila ternyata ditemukan. Jadi kita bisa memberikan obat-obatan yang menangani masalah lambungnya. Selain itu juga perlu dicari tahu penyebab mual lainnya apa. Jangan-jangan ada penyakit-penyakit tertentu juga yang gejalanya mual, gitu kan. Nah, jadi tujuannya adalah seperti itu. Biasanya 90% setelah diperbaiki status cairannya, nutrisinya, diberikan obat anti mual, itu akan membaik. Ya.
Selain itu juga bisa untuk melakukan perawatan dengan akupunktur ya. Akupunktur sekarang juga bisa digunakan untuk ibu-ibu hamil yang mengalami mual muntah. Sepanjang ia tidak mengalami dehidrasi dan masih bisa rawat jalan. Itu bisa di acupressure atau akupunktur ya. Acupressure ada alat yang bisa digunakan di lengan gitu ya. Itu bisa membantu mengurangi simptom ya. Tapi prinsipnya sekali lagi, kalau sudah sampai menimbulkan gangguan asupan, sebaiknya jangan coba-coba tangani sendiri. Berarti sudah perlu ke dokter. Iya. Oke. Nah, Dok, tadi yang perdarahan itu, kita bahasnya perdarahan waktu yang di trimester 1, Dok. Itu berpotensi nggak, Dok, ke keguguran, Dok? Ini perdarahannya yang biasanya seperti apa di trimester 1? Jadi, perdarahan pada trimester 1, kita harus pastikan dari mana sumber perdarahannya. Jadi, kita harus melakukan pemeriksaan untuk menentukan perdarahannya apakah betul dari janin, dari dalam rahim, atau dari bagian lain, misalnya dari leher rahim atau dari vagina ada luka, bisa juga perdarahan kan. Atau mungkin perdarahannya malah sebenarnya dari saluran kemihnya kan, tapi tampak seperti darah gitu ya, dipastikan. Nah, dalam kondisi jadi perdarahan trimester pertama, kita harus mewaspadai namanya ancaman keguguran ya. Jadi kita harus mensikapi sebagai sebuah ancaman keguguran. Memang sebagian besar penyebabnya tidak diketahui. Kenapa bisa terjadi ancaman keguguran? Paling sering dihubungkan dengan adanya infeksi. Ya, adanya infeksi sehingga menyebabkan proses perkembangan terganggu, rahimnya berkontraksi sehingga dia mengeluarkan isi dari rahim tersebut berupa lendir dan darah. Biasanya kalau memang ada infeksi, baik itu infeksi dari vaginanya atau leher rahim atau bahkan saluran kemih, kita bisa memberikan terapi berupa antibiotik ya untuk memperbaiki penyebabnya. Jadi seringkali juga ditemukan adanya perdarahan spontan di dalam rahimnya. Kita bisa menemukan adanya gambaran bekuan darah yang menggumpal atau berkumpul di sebelah kantong kehamilannya. Nah, ini juga mesti ditangani. Biasanya dalam menangani gangguan akibat ancaman keguguran ini, kita sifatnya suportif ya. Suportif dalam artian kita betul-betul harus menempatkan ibunya dalam situasi yang aman ya. Ibunya diminta untuk istirahat secara optimal ya. Sebaiknya menghindari kegiatan dulu ya. Yang kedua, kita memberikan obat-obatan yang mengarah kepada penyebabnya. Misalnya kalau infeksi disertai keputihan, kita obati keputihan. Lalu kita memberikan obat-obatan suportif ya, dapat berupa obat-obatan yang sering dikatakan sebagai penguat kandungan lah, misalnya seperti itu, untuk membantu menenangkan rahimnya sehingga si janinnya dapat memiliki kesempatan untuk berkembang lebih lanjut lagi. Itu yang kita sebut sebagai perdarahan pada trimester pertama yang kemungkinan disebabkan oleh adanya ancaman keguguran dan tidak boleh diabaikan ya. Jadi setiap perdarahan, setiap yang perlu dipahami adalah setiap perdarahan pada kehamilan tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dianggap remeh karena dia merupakan satu tanda dari kelainan tertentu. Artinya, Dok, kalau sudah ada flek gitu ya pada saat trimester pertama, kita harus segera ke dokter, langsung sebaiknya ke dokter itu. Ya, Dok ya. Betul, karena harus dicari tahu penyebabnya apa. Kita perlu memberikan terapi yang sifatnya suportif, mencegah untuk terjadi lebih buruk lagi. Dari ancaman kegugurannya. Jadi jangan pernah anggap remeh suatu peristiwa perdarahan pada kehamilan usia berapapun. Oke. Nah, selanjutnya, Dok, kalau di bagian putihnya nih mata nih pucat gitu, Dok, pucat pada konjungtiva. Nah, ini apakah gejala memang karena kurang darah atau ada masalah lain nih, Dok? Perlu diperhatikan juga kah sebagai tanda bahaya kehamilan? Ya, tentu saja. Kalau sudah pucat berarti sudah lanjut anemianya biasanya ya. Jadi salah satu tanda yang bisa diamati melalui kulit tampak pucat atau konjungtivanya pucat itu adalah anemia, ya, kekurangan hemoglobin. Ya. Tentu saja kita tidak menunggu sampai terjadinya pucat pada matanya gitu ya, karena itu udah lanjut berarti. Justru kita perlu melakukan pemeriksaan secara lengkap ya, dengan cara screening tujuannya untuk melihat apakah ada kondisi yang serupa dialami itu. Jadi misalnya hemoglobinnya sudah turun dari awal, ya kita sudah bisa merencanakan terapi berikutnya gitu. Jangan sampai nunggu terus-terusan. Yang pertama, kalau memang ada kekurangan kadar hemoglobin ya, atau anemia, kita harus tahu dulu definisi anemia pada ibu hamil itu apa.
Definisi anemia pada ibu hamil adalah kadar hemoglobin yang lebih rendah dari 11 gram per desiliter. Lebih kurang dari 11, Dok? Ya, pada trimester pertama. Oke. Pada trimester pertama dan pada trimester kedua kurang dari 10,5, dan pada trimester ketiga kurang dari 11. Jadi apabila ditemukan kondisi tersebut, berarti itu disebut anemia. Nah, kita perlu cari tahu penyebab anemianya apa. Apakah karena kekurangan asupan, zat besi gitu ya, bisa dicek. Atau karena ada proses perdarahan yang sedang berlangsung, atau karena penyakit kronis tertentu. Iya. Jadi kita mesti cari tahu sehingga kita perlu tangani. Atau ibunya mengalami suatu kondisi yang namanya thalassemia. Jadi kita perlu lihat dan kita perlu ganti. Atau kita perlu memperbaiki kondisinya agar kehamilan berjalan optimal. Karena hemoglobin itu merupakan sumber nutrisi dan oksigen bagi janin. Kalau misalnya janinnya mengalami kondisi anemia juga, maka akan dapat menimbulkan masalah kesehatan pada janinnya. Iya, oke. Kita lanjut lagi. Ini juga yang paling sering, Dok. Pada saat trimester pertama ini juga ada pertanyaan juga. Demam, Dok. Demam tinggi itu sebenarnya di suhu berapa sih, Dok, yang perlu diwaspadai? Ya, prinsipnya sebenarnya setiap demam pada ibu hamil itu nggak boleh dianggap remeh. Ya. Itu satu. Definisi demam kita menggunakan suhu di atas 37,5 derajat. Ya. Di atas 37,5. Ya. Maka itu apalagi era sekarang di mana pandemi Covid masih masih kita hadapi sekarang ya pandemi Covid. Dan salah satu gejala dari Covid adalah demam. Ya. Maka itu demam adalah suatu hal yang perlu diwaspadai. Karena demam itu dapat menimbulkan resiko pada kehamilan muda, itu resiko keguguran, ya. Dan gejala inflamasi yang dialami pada saat orang mengalami demam itu dapat menimbulkan atau menimbulkan resiko yang meningkat untuk terjadinya persalinan prematur pada kehamilan lebih lanjut. Maka itu setiap demam tidak boleh dianggap remeh dan harus dicari tahu penyebabnya apa. Biasanya demam itu merupakan tanda infeksi virus kah, infeksi bakteri. Kalau virus ada COVID, ada demam berdarah. Kalau bakteri ada malaria, ada influenza juga bisa bikin demam, atau tifus, typhoid, gitu ya. Jadi atau penyakit-penyakit yang lebih berat lainnya, gitu ya. Misalnya ada infeksi selaput dalam otak, infeksi paru-paru. Jadi setiap kondisi demam itu harus ditangani lebih lanjut karena demam berhubungan dengan kejadian keguguran pada janin. Iya. Oke, kita sudah bahas tanda-tanda bahaya yang perlu kita waspadai di trimester 1. Kita bakal lanjut lagi nih ya. Aduh, pertanyaannya udah banyak banget, Dok. Sabar ya, Ibu-Ibu Jen ya. Kita lanjut dulu ke trimester 2. Nah, Dok, biasanya nih udah ada yang mengalami masalah kram, Dok. Kram-kram di perut. Nah, itu penyebabnya apa dan kita harus langsung ke dokter atau bisa aja dikompres-kompres gitu, Dok? Gimana, Dok, untuk mengatasi kram perut? Ya, jadi sebenarnya kram perut itu adalah suatu sensasi di mana terjadi aktivitas otot rahim. Kan rahim itu terdiri dari otot-otot halus yang dapat bergerak dan mengalami kontraksi. Jadi kram dalam batas yang wajar, yang ringan, yang tidak sampai mengusik atau mengganggu ibu hamil itu merupakan suatu hal yang sebenarnya wajar-wajar saja. Tapi manakala ibunya mengalami kram yang sangat hebat, sampai mengganggu, makin sering, maka dapat dicurigai ada sesuatu yang memicu rahimnya untuk berkontraksi lebih kuat dan lebih sering. Nah, maka itu kita perlu cari tahu penyebabnya apa. Karena kalau kontraksi ini tidak ditangani dengan baik, maka ia terus-terusan berkontraksi, maka si ibu berpotensi mengalami persalinan prematur bahkan imatur. Ya, pada umumnya kondisi yang dapat menyebabkan kontraksi yang berlebihan pada rahim itu adalah adanya infeksi. Ya, infeksinya paling sering adalah infeksi dari radang leher rahim atau infeksi di vagina yang dapat dikeluhkan sebagai sebuah keputihan yang abnormal, atau infeksi saluran kemih yang seringkali tidak menimbulkan keluhan apapun atau asimptomatik, tapi di urinnya kalau diperiksa ada bakteri. Dan ada peningkatan leukosit, artinya ada infeksi. Nah, maka itu sangat penting bagi ibu hamil
dalam perawatan kehamilan, dalam pemeriksaan kehamilan itu diperlukan screening laboratorium. Jangan diabaikan dan jangan dilewatkan. Itu screening laboratorium. Ya, darah serta cek urin. Kita bisa mendeteksi dan bisa mencegah. Ya, sebelum terjadi kontraksi kita bisa mencegah untuk si ibu tidak mengalami kontraksi. Saya lupa dulu ya. Iya. Tidak mengalami kontraksi dan tidak sampai mengakibatkan gejala yang lebih lanjut. Selain itu, pada saat itu terjadi letusan, maka bisa saja timbul sebagai perdarahan. Karena kontraksi rahim yang berlebihan itu akan menyebabkan keluarnya jaringan konsepsi sebagian-sebagian gitu ya. Jadi itu bisa memicu jadinya persalinan prematur. Selain itu juga pada peristiwa perdarahan di trimester kedua, nah trimester kedua ini kan 14 minggu ke atas, telah terbentuk plasenta. Maka itu kita mesti melihat juga apa penyebab perdarahannya. Salah satu yang paling sering adalah adanya yang pertama plasenta yang tumbuhnya letaknya di bawah atau plasenta previa. Nah, ini juga banyak nih, Dok. Umumnya pada rahim yang masih kecil, plasentanya memang cenderung letaknya di dekat oleh jalan lahir, tapi begitu ia mengalami kontraksi, maka akan sangat mudah untuk terjadi perdarahan. Selain itu juga perlu diwaspadai adanya pelepasan plasenta yang prematur ya, namanya abruptio plasenta atau solutio plasenta, itu juga bisa dapat terjadi pada trimester kedua maupun trimester ketiga. Iya. Nah, ini merupakan kegawat daruratan yang perlu segera ditangani. Oke. Nah, Dok, tadi kan kita sempat bahas tadi yang masalah kram itu bisa dipicu juga karena ada infeksi, keputihan. Ini juga udah banyak banget pertanyaan, Dok, di trimester kedua nih. Kalau keputihan yang nggak normal itu seperti ciri-cirinya yang seperti apa? Kemudian kita gimana nih cara ngatasinya, Dok, di trimester kedua? Ya, jadi sebenarnya pada ibu hamil ya, kan akan menjadi lebih aktif kelenjar-kelenjarnya akibat pengaruh hormonal. Maka itu seringkali ibu hamil mengalami yang namanya produksi lendir rahim yang berlebihan, yang banyak. Sepanjang dia tidak menimbulkan keluhan gatal atau berbau, warnanya putih, jernih, tidak ada perubahan warna kekuningan, kehijauan, keabu-abuan, atau tidak disertai perdarahan, itu merupakan hal yang normal. Maka itu apabila ibu menemukan disertai gatal, disertai bau amis, bau tidak sedap, atau bahkan warnanya berubah menjadi kuning, kehijauan, jumlahnya banyak, pekat, atau mengental gitu ya, seperti keju, nah itu adalah sesuatu yang abnormal. Maka itu jangan diabaikan dan sebaiknya segera mencari pengobatan ke dokter. Oke, lanjut lagi untuk yang trimester kedua nih, Dok, masih gerakan janinnya. Nah, ini sebenarnya kalau gerakan janin mulai di minggu keberapa, Dok? Nah, kemudian ada pertanyaannya, tanda bahaya kehamilankah kalau gerakan janinnya berkurang? Ya, gerakan janin itu kan baru mulai terasa sekitar usia kehamilan 5 bulan atau 20 minggu pada anak pertama, dan sekitar 16 minggu pada anak kedua sudah mulai bisa dirasakan. Nah, pada trimester kedua mungkin agak susah untuk memantau gerakan janin karena memang gerakannya selalu belum konsisten ya, masih jarang-jarang. Gerakan janin itu baru bisa dinilai atau dipantau manakala sudah memasuki trimester ketiga. Biasanya pada usia 28 minggu ke atas, ya, di mana tendangannya sudah mulai kuat, sudah bisa dipantau. Jadi biasanya kalau ibu hamil merasakan setidaknya 1 kali dalam 1 jam ada gerakan janin, itu suatu hal yang normal ya, minimal sekali. Nah, jadi kalau mama ibu telah mengidentifikasi, oh ini kok udah 3 jam 4 jam nggak ada gerakan sama sekali, boleh dicoba gerakan. Kalau terasa menurun, sebaiknya segera ke dokter ya. Tapi kalau sekali dalam sejam udah terasa gerakannya, itu sudah cukup. Baik. Iya. Oke. Nah, kita masuk ke trimester ketiga nih, Dok. Tadi nih yang dibahas di awal dokter sempat sebutkan preeklamsia. Ada preeklamsia dan eklamsia. Tadi dokter juga sempat jelaskan sedikit kaitannya tentang ketekanan darah yang tinggi pada ibu hamil. Boleh, Dok, dijelaskan lebih detail lagi tentang preeklamsia dan eklamsia? Ya, jadi preeklamsia atau eklamsia itu adalah salah satu